Memang bersoalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja ya. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan beroran. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung beroran. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Dan tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya, laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati, sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkurban seharusnya bangga di hari kurban, karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita. Yang kita tidak mampu, Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkurban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan kurban itu adalah 1 keluarga. Misal, bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silahkan. Mampu 1000 sapi silahkan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban, tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal, kalau bapa punya istri 4. Misal. Cuman ini misal. Ya. Istrinya 4. Setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4, berarti 44, sama bapa 45. Wajib 1 ekor kambing saja. Cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silahkan. Mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi disebutkan tukang sembelihnya ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah, karena kita adalah hasil daripada orang
tua. Itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua, tidak masalah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya. Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini, adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi 3. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya, dia bukan miskin, tapi boleh saling hadiah. Karena inti daripada hadiah silaturrahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih, ini alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu, cuma sembelih kambing. Udah, kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dengan niat hadiah, bukan sedekah. Karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga, kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan tidak berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua mau sedekahin, tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul? Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikit lah, buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa, buat, karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala supaya kita mendapatkan keberkahannya, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu tidak masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang, ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa Pak? Oh tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan Anda setuju, jangan Anda terima. Oh maaf, saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus sepakat dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa, seikhlasnya. Tapi yang penting kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, Pak, saya udah begini, saya kasih untuk sembelihan 50.000. Bapak setuju? Ya udah setuju. Selesai kan? Sudah sembelih, sudah potong, sudah semua. Lepas ini semua kita kasih ongkos 50.000 ongkos sembelihannya. Habis itu, Pak, kulitnya sama kepala hadiah buat Bapak. Itu dah apa-apa, dah masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya, habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silahkan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita mau gunain kulitnya, tidak bisa. Tapi mereka, buat mereka lebih berguna, oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging
untuk mereka bisa menikmati sebagai sedekah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Buya, saya mau bertanya tentang kurban. Ya, di sini saya masih bingung karena beberapa setahun yang lalu ada pemahaman tentang kurban bahwa kalau kita berkurban, satu kurban sapi itu bisa untuk kita dan seluruh keluarga. Itu dengan bacaan doanya diniatkan, aku kurban untukku dan untuk keluargaku. Apakah itu benar atau tidak, Bu ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sengaja kami hadirkan mukaddimahnya. Sudah kami hadirkan mukaddimahnya. Memang ada beberapa waktu yang lalu ada orang katanya ngomong, sapi satu atau kambing satu pun boleh untuk semua keluarga. Itu kesalahpahaman di dalam memahami teks sunnah kifayah. Kambing satu untuk satu, sapi satu untuk orang 7. Baik, kalau misalnya keluarga kita isinya 14, kalau kita hanya nyembelih kambing, sapi berapa? Sapi satu, maka sah karena cuma satu. Kalau mau dihitung untuk 7, berarti kita dengan nyembelih sapi, Anda tahu fardu kifayah itu gimana sih? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah kayak fardu kifayah. Jadi gini, kalau fardu kifayah kayak sholat jenazah, biar paham dulu sunnah kifayah itu kayak apa. Nanti kalau nggak paham ini salah. Fardu kifayah kurang lebihnya kayak sunnah kifayah. Fardu kifayah ini gini, kalau ada orang meninggal dunia, kita fardu kifayah, wajib kita menyolatinya. Cuman yang nyolati tidak semuanya, asalkan sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta lagi. Yang penting sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta. Berarti gugur permintaannya. Sunnah kifayah juga begitu. Yang penting sudah ada yang melakukan, yang lain sudah tidak diminta. Satu keluarga isinya 12, saya punya kambing satu, saya nyembelih kambing satu untuk saya. Karena satu keluarga itu sudah ada yang nyembelih satu, yang lain tidak diminta. Tapi kalau melakukan tetap sunnah. Sama, orang meninggal dunia, yang nyolati 10 orang, yang lain sudah tidak diminta wajib. Cuman kalau mau sholat yang lain boleh tidak? Boleh, sama seperti itu. Nah ini kelihatannya waktu itu katanya tidak tahu video siapa, rame dan sebagainya. Dia adalah bukan madhabnya Imam Syafi'i, bukan diambil dari kitab-kitab kita, sehingga mengatakan sampai bahasanya katanya sih merendahkan ulama. Ini apa sampai merendahkan ulama di Indonesia karena agamanya agama ngikut-ikutan, salah semuanya, sudah nyalahkan semua orang, katanya begitu. Itu korban itu satu kambing boleh satu keluarga, ini salah, tidak begitu. Satu kambing untuk satu orang, tapi jatuh tuntutan untuk keluarga, namanya sunnah kifayah. Bagi saya sendiri namanya sunnah ainiyah. Jadi kalau kambing 7 untuk 7 orang, tapi anak saya 8, sudah yang satu ke bawah nanti. Jadi seperti itu. Jadi tidak benar kalau satu sapi untuk seluruh keluarga, keluarganya 12, juga nggak benar. Satu sapi untuk 7 orang. Tapi bagaimana yang lainnya? Masuk dalam sunnah kifayah. Yang penting satu keluarga itu jangan sampai tidak nyembelih korban, biarpun hanya satu kambing atau satu sapi atau satu onta, itu namanya sunnah kifayah. Tapi kalau hitungannya satu-satu. Jadi begini, kalau Anda punya anak 5 dan dengan 2, 7 dengan Anda, ya sudah. Sebisa mungkin setiap tahun nyembelih berapa? 7, sunnah satu. Tapi saya tidak punya 7 tahun ini, kenapa? Aduh lagi ribet ini rizkinya. Terus saya punya kambing 1, ya sembelih 1. Berarti dengan menyembelih 1 itu adalah 1 tetap korban 1 untuk 1. Tapi sunnah kifayah, yang lainnya sudah tidak diminta lagi. Yang penting satu keluarga sudah ada yang melakukannya. Dan ini Anda memang diantara kita pun jarang dibahas masalah sunnah kifayah. Satu. Yang kedua, tiba-tiba ada orang muncul bicara bahwasanya satu kambing buat untuk dakili dari madhab Syafi'i, bahkan juga bukan madhab Hambali, bahkan juga bukan madhab Maliki, bukan madhab Hanafi. Tidak tahu madhabnya apa. Madhabnya adalah dia orang yang tidak mau bermadhab. Lah kok kita dengar, berarti kita yang keblinger. Itu bahaya sekali. Dan itu tersebar. Dan saya pun tidak ngerti kalau yang mengungkapkan seseorang, saya hanya membalas saja.
Taunya omongan kami sesuai dengan yang dibutuhkan oleh umat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu membuat resah semua orang. Membuat resah.